Selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Belum terlambat rasanya untuk saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2026, tahun berlimpah rahmat Tuhan bagi kita semua. Dari tepian Sungai Kayan, Kalimantan Utara, saya Pendeta Dea Pieta Runtunuwu yang saat ini bertugas di GPIB Maranatha Tanjung Selor, Pospolkes Hosiana Muara Pangean, dan Pospolkes Immanuel Longbuang, Kabupaten Bulungan, ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB saat ini. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi yang teduh ini kami haturkan syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur atas anugerah kehidupan di hari yang baru. Kami hendak melandasi semua aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan yang akan dibacakan. Dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari surat Ibrani pasal 12 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Kalau sahabat GPIB sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Surat Ibrani pasal 12 ayat 10 hingga ayat 13 yang menyatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan orang tua kepada anak-anak mereka di pedalaman Kaltara sebagai berikut. Nasihat ibu pedih di hati, tetapi tidak membawa mati. Ungkapan tersebut rupanya ada untuk menegaskan betapa pendidikan itu seperti cemeti, tetapi di ujungnya ada emas. Banyak anak modern enggan untuk menerima didikan karena didikan mengandung proses yang perih dan harus berjerih dalam rangka membentuk karakter seorang anak. Bagaikan menempa besi di atas bara api supaya terbentuk sesuai dengan tujuan. Dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 10 hingga ayat 13 bacaan kita diajak untuk memahami bahwa pendidikan atau didikan yang sejati itu selalu memiliki tujuan jangka panjang. Penulis Ibrani menegaskan bahwa Allah mendidik kita bukan untuk menyakiti, melainkan Allah mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Pendidikan yang berdampak itu tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi pendidikan yang berdampak itu membentuk karakter dan kehidupan yang serupa dengan kehendak Allah. Pendidikan yang membentuk karakter manusia itu harus dimulai dari keluarga sebagai gereja rumah melalui penanaman nilai-nilai iman untuk kehidupan. Namun sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus mengakui tantangan pendidikan Kristen dalam keluarga di era teknologi digital kini
sudah merampas hampir semua ruang komunikasi antar anggota keluarga, orang tua dan anak-anak. Bagaimanapun, semua keluarga harus berjuang untuk mengklaim kembali periode emas anak untuk menerima pendidikan nilai dalam keluarga. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, memang ayat 11 bacaan kita mengakui bahwa didikan itu seringkali tidak menyenangkan pada saat dijalani. Namun di sanalah proses penting itu terjadi. Karena pendidikan yang benar itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Artinya hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi hasilnya akan nyata dalam kehidupan yang lebih dewasa, dalam kehidupan yang lebih bijaksana, dan dalam kehidupan yang benar. Karena itu ayat 12 hingga ayat 13 mengajak kita untuk mari bangkit dan berjalanlah di jalan yang lurus. Pendidikan yang berdampak tidak membuat kita lumpuh oleh kesalahan, tetapi pendidikan yang berdampak itu sifatnya memulihkan, menguatkan, dan mengarahkan kita untuk terus bertumbuh. Inilah pendidikan yang memerdekakan dan memberi harapan. Sahabat GPIB terkasih, pendidikan yang berdampak itu seringkali menuntut kesabaran, seringkali menuntut kerendahan hati, dan seringkali menuntut kesediaan untuk dibentuk. Maka sekali lagi, pendidikan itu harus berlangsung mulai dari keluarga, orang tua terhadap anak, di gereja, presbiter terhadap warga jemaat, dan di sekolah, guru terhadap para murid. Nah, kita semua dipanggil untuk melihat pendidikan sebagai proses kasih yang membangun kehidupan. Ketika kita setia dalam proses itu, maka Tuhan memakai pendidikan tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita, dan terutama bagi generasi penerus kita. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita semua terpanggil untuk menyiapkan generasi emas Indonesia menjelang 100 tahun kemerdekaan bangsa kita. Sebuah generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang bermartabat, dan yang mampu untuk melakukan transformasi sosial bagi kemaslahatan hidup seluruh bangsa Indonesia. Maka pertanyaan reflektif bagi kita semua, sudahkah keluarga kita, sudahkah gereja ini, dan sudahkah sekolah-sekolah kita berperan dalam proses pendidikan yang membawa dampak bagi lahirnya generasi yang hidup semakin berkenan kepada Tuhan? Kiranya kita mau menerima dan meneruskan pendidikan yang berdampak demi kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Selamat untuk menjadi keluarga dan gereja pendidik generasi bangsa yang berdampak hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu sudah diperdengarkan pada kami di pagi hari ini sebelum memulaikan segala aktivitas dan juga kegiatan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menggerakkan kami supaya ada keteguhan dan kekuatan bagi kami untuk menjadi keluarga Kristen yang meneruskan pendidikan nilai dan iman kepada anak-anak di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kerja, layan, perjuangan, karya, dan usaha-usaha kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan itu mendatangkan berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan akan membuat kami berhasil. Kami percaya Tuhan akan membawa kami pada kebaikan dan kami akan ada dalam keamanan dan kenyamanan. Karena kami tahu ada damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan yang terus beserta dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kehidupan kami ini kami serahkan hanya pada tangan pengasihan Tuhan. Perbuatlah sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Amin. Morning call di
pagi hari ini. Tuhan berkati sahabat GPIB dalam kerja, karya, layan sepanjang hari ini. Sampai berjumpa dalam Morning Call GPIB selanjutnya. Selamat beraktivitas.